Kalian udah lihat belum Andovi bilang kayak gini? Jerome punya berapa followers? 9 juta followers. Ya udah. Oke, alternatifnya Jerome diem. Selamat, kalian telah menghilangkan orang yang mempunyai platform 9 juta untuk bersuara. Gue baru nonton nih video Andovi Da Lopez yang bilang semua orang salah karena menjatuhkan Jerome Pauline. Bahkan katanya harusnya kita bangga punya Jerome Pauline. Katanya kalau Jerome Pauline jatuh nggak ada lagi yang bisa bersuara. Tapi pertanyaannya, emang semua yang bersuara itu harus Jerome? Mari kita bahas. Pertama nih Andovi, gue salut sebenarnya sama lu. Lu itu salah satu orang yang masih berani kritis di negeri ini. Lu ada di barisan orang-orang kayak Mbak Nana yang tetap mau bersuara dengan kepala dingin, hati jernih, tapi otaknya ada. Tapi kedua nih, statement lu kali ini menurut gue agak keliru. Bahkan cenderung sesat pikir. Kenapa? Karena kita nggak bisa membela seseorang hanya karena dia pernah dianggap simbol perlawanan. Sementara yang dia lakukan sekarang justru menyebarkan disinformasi, fitnah, dan akan menyinggung kebencian. Contohnya, isu soal 150 juta buzzer dari uang rakyat. Ini bukan kritik bro, ini tuduhan tanpa bukti. Dan ketika diminta bukti, dia diam 1000 bahasa dan sampai sini dia nggak pernah bicara. Wajar dong orang marah. Padahal itu tuduhan berat menyangkut keuangan negara dan integritas pemerintah. Kalau berani nuduh, ya lu harus berani buktikan dong. Lu pernah nggak minta Jerome untuk buktikan? Nggak pernah kan? Jadi apa yang mau dibanggain bos? Kritik itu penting, tapi fitnah itu justru menghancurkan bangsa dan itu bentuk pengecut dari orang-orang paling pecundang di dunia. Ketiga, kalau lu bilang Jerome itu satu-satunya yang berani bersuara, wah itu jelas nggak benar bro. Banyak kok orang-orang yang bersuara dengan data, logika, dan akal sehat, bukan nyari sensasi. Followers banyak nggak berarti otaknya juga banyak isi kan? Yang kita butuh hari ini bukan suara yang keras, bukan followers yang banyak, tapi suara yang berisi yang memang jelas data, fakta, dan realitanya. Keempat, ini yang paling penting. Jangan merasa diri paling benar seolah-olah lu itu nabi dan semua yang gak sejalan dianggap sesat. Kebenaran itu gak lahir dari jumlah likes, tapi dari bukti dan akal sehat. Jangan jadikan popularitas, followers banyak sebagai dalih buat kebal dari kritik. Kelima, kalau mau ngomongin kritik dan gerakan intelektual, ayo. Tapi tolong pahami dulu dasar logika, struktur argumen, dan etika diskusi publik. Jangan cuma teriak-teriak kritik itu suci padahal nggak tahu cara berpikir yang benar. Minimal nih ya, lu ikut LK1 HMI, Himpunan Mahasiswa Islam dulu. Biar apa? Biar tahu cara berpikir yang sistematis. Kritik itu perlu, tapi harus cerdas. Jerome itu bukan korban, dia sendiri yang memantik apinya. Maka dia bertanggung jawab atas itu. Dia kan cuma panik karena kritiknya dibalas dengan fakta. Ya kan? Lu jangan bela yang gitu-gitulah. Aduh, mentang-mentang kemarin bareng-bareng ngasih 17+8 yang... Aduh, kalau gue mau kritik mah ya udahlah ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow.